Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian yang masih tetap bersemangat untuk mengikuti acara ini. Saya mohon maaf, ini akan saya bagi. Yang pertama terkait dengan Papua dan Maluku, kemudian yang kedua terkait dengan Munir, kasus 98 dan kasus Mei. Terima kasih. Jadi pertama yang menjadi catatan saya adalah pemerintah dalam hal ini. Saya tidak suka dengan kata pemerintah, tapi saya akan pakai kata penguasa. Penguasa menciptakan kekerasan di mana-mana. Jadi dengan isu separatis, kemudian merekayasa adanya kekerasan dan menciptakan atau tetap memberlakukan pasal-pasal yang ada di KUHP, khususnya pasal-pasal makar dan pasal-pasal penghasutan untuk memberangus kelompok-kelompok kritis. Kemudian khususnya ini kekerasan dilakukan di daerah yang kaya dengan sumber daya alam seperti Papua dan Ambon misalnya, Maluku, kemudian di Aceh dan di daerah-daerah lain yang kaya sumber daya alam, akan selalu mencoba diciptakan kekerasan sehingga seolah-olah ada masalah dan kemudian membutuhkan bantuan aparat keamanan untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu metode mereka. Kemudian menggunakan perbedaan sebagai pemecah belah, misalnya agama, suku, ras. Kemudian dengan upaya pecah belah, mereka menggunakan cara-cara seperti menyebar isu dan bahkan menggunakan media untuk bisa mengadu domba masyarakat. Kekerasan ini diciptakan oleh Jakarta, baik oleh orang yang berkuasa maupun oleh faksi-faksi yang lain yang ada di situ. Kemudian mencetak kelompok-kelompok paramiliter, dan ini sangat berbahaya. Tidak hanya kelompok paramiliter yang seperti di Papua misalnya Barisan Merah Putih, tapi juga saya melihat kelompok-kelompok preman yang menjadi kelompok-kelompok kekerasan yang lain, misalnya kelompok vigilante itu yang sekarang sedang dikembangbiakkan. Kemudian gejolak di daerah-daerah untuk melupakan apa yang terjadi di Jakarta. Istilah kerennya pengalian isu. Misalnya, saya menduga kasus di Ambon adalah pengalian isu supaya kita tidak memfokuskan pada tuntutan pengadilan terhadap Soeharto, sehingga ada penciptaan kondisi di tempat lain yang menguras energi kita untuk melupakan Soeharto. Alhasil memang Soeharto tidak diadili sampai dia meninggal. Bahkan ada upaya untuk membangkitkan kembali sosok Soeharto sebagai pahlawan. Itu yang terus dipelihara. Kemudian saat ini misalnya ada isu-isu seolah separatis, teroris untuk menutup kasus-kasus besar, termasuk kasus-kasus korupsi. Nah, siapa yang menjadi korban dalam kasus ini? Jadi selain para laki-laki yang menjadi korban, melainkan yang lebih lagi merasa adalah perempuan dan anak-anak, karena mereka menjadi korban kekerasan seksual. Yang diuntungkan siapa? Jelas pemerintah, aparat keamanan, dan penjahat HAM. Contohnya misalnya Soeharto tadi tidak diadili dengan adanya kekerasan itu. Nah, di dalam upaya untuk perdamaian, saya melihat perempuan sangat berperan di sini, sehingga perang kekerasan dan pemorak-porandaan kehidupan masyarakat yang membangkitkan trauma masyarakat bisa diatasi oleh kawan-kawan perempuan. Nah, ini yang penting juga untuk menjadi upaya kita untuk upaya perdamaian. Dari kasus-kasus di Papua dan Ambon, saya melihat pertama security sector reform menjadi sangat penting. Artinya para pelaku adalah aparat keamanan, di mana mereka punya hukum sendiri yang kebanyakan juga masyarakat tidak mengerti. Nah, oleh karena itu para pembela HAM seharusnya mempelajari security sector reform agar mereka juga bisa melawan kekerasan yang dilakukan oleh aparat dengan security sector reform ini. Kemudian religious leaders sebagai agen perubahan itu sangat penting, dan yang penting pula adalah review KUHP, pasal makar dan torja khusus untuk daerah-daerah konflik. Kemudian untuk kasus Munir, 98 dan Mei, catatan saya adalah rakyat dan pembela HAM di sini menjadi tumbal politik bagi elit-elit Indonesia. Misalnya kasus Munir itu terjadi menjelang perubahan politik di Indonesia pada tahun 2004. Pada waktu itu sempat ada isu-isu
perang jenderal melawan rakyat biasa. Nah, ini sengaja diciptakan oleh mereka. Kemudian tentu saja orang atau kelompok ini yang melakukan pembunuhan ini operasi intelijen yang dilakukan oleh orang berbahaya yang sangat luar biasa, sehingga tadi beberapa jenderal ada yang menjadi korban juga. Nah, untuk cara mengatasinya, saya kira ini cerita dari Anam adalah sangat menginspirasi kita semua. Pelajaran dari advokasi kasus Munir itu ada public campaign yang dilakukan oleh kawan-kawan Kasum, kemudian ada legal action membuka Garuda, terus kemudian melakukan upaya untuk kebebasan informasi publik, ya, mengajukan permohonan untuk menguji itu, dan kemudian dukungan media dan publik. Saya kira itu sangat penting dalam kasus Munir ini. Terima kasih kepada kawan-kawan media yang masih selalu mendukung kita. Dan kampanye internasional dalam kasus Munir ini sangat penting. Nah, dari kasus Munir ini kita juga melihat bahwa ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk melawan ini, kita sebagai pembela HAM. Pertama, kita bisa meniru kampanye kasus Munir, kemudian kita menuntut, memang harus menuntut, buka kembali kasus Munir agar apa yang sudah dijanjikan SBY kita paksa untuk menjadi kenyataan. The test of our history. Jadi dia tetap harus bertanggung jawab sampai sebelum dia mengakhiri jabatan. Kemudian selanjutnya adalah kawan-kawan belajar dari pengalaman Mugi dan Ibu Darwin. Kita harus mengkritisi caleg-caleg dan capres atau cawapres dari dalam pemilu 2014. Mugi tadi mengatakan, Prabowo mengatakan 9 yang ditangkap sudah dikembalikan, tapi ternyata ada bukti yang menyatakan bahwa Prabowo tidak hanya menangkap 9 orang, melainkan lebih. Jadi kita jangan terkecoh dengan hal ini. Oleh karena itu mengkritisi capres cawapres pemilu 2014 sangat penting sekali. Jangan terbuai dengan omongan manis para jenderal-jenderal yang punya uang itu. Kemudian saya merekomendasikan juga security sector reform sangat penting, karena di sini tadi dalam kasus Munir jelas sekali terlihat penyadapan yang dilakukan oleh BIN itu sangat luar biasa. Jelas sekali dalam kasus ini menyadap warga negara, terutama pembela hak asasi manusia, tidak dilarang bagi negara, gitu ya. Jadi ini egoisnya negara. Kalau mereka menyadap kita, mereka seenaknya saja. Kalau mereka disadap, SD kebakaran jenggot. Nah, seperti itu. Kemudian, padahal seharusnya penyadapan itu ada aturannya. Tidak boleh sewenang-wenang menyadap warga negara. Jadi harus ada perintah penyadapan yang dilakukan oleh pengadilan. Jadi intelijen level manapun tidak boleh sewenang-wenang menyadap para pembela HAM. Kemudian selanjutnya juga untuk mencegah impunitas atau menurunkan angka impunitas, maka kita harus tetap terus melaksanakan upaya untuk revisi Undang-Undang Peradilan Militer, karena militer sampai saat ini masih tetap di atas angin. Jadi ini yang mesti harus dilakukan. Kalau Undang-Undang Peradilan Militer itu direvisi, maka equality before the law terhadap militer juga itu akan dilaksanakan, karena kalau tidak mereka tetap akan menjadi penguasa. Dan saya menyerukan pengadilan HAM untuk penghilangan paksa dan kasus Mei 98 serta ratifikasi konvensi anti penghilangan paksa harus segera dilaksanakan oleh pemerintah. Saya teringat apa yang dulu dikatakan Munir, karena saya menjadi sahabat Munir sejak tahun 92 ketika kami sama-sama di LBH Surabaya. Munir selalu mengatakan, jangan mau dikalahkan oleh ketakutanmu sendiri, karena ketakutanmu itu akan menjadikan kamu pengecut. Jadi kita harus terus berani melawan. Wiji Tukul sudah mengatakan hanya ada satu kata lawan, dan Anam tadi menyuarakan apa yang juga dikatakan Munir, selalu ada jalan untuk kita selaku pembela hak asasi manusia. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pungki. Kami serahkan kepada